harusnya dua arah, tapi pihak Haji Imaduddin tidak kunjung datang. Kami hormati dan kita muliakan segenap panitia penyelenggara diskusi membedah pemikiran Imaduddin dalam pembatalan nasab Ba'alawi sesuai dengan tema yang tertera pada pagi hari ini. Begitu pula tuan rumah, segenap pengurus daripada Ar-Rabitatul Alawiyah, juga saudara moderator yang kami muliakan. Mudah-mudahan perkumpulan kita menjadi penyebab turunnya rahmah dan barakah. Ini karena harusnya dua arah, tapi pihak Haji Imaduddin tidak kunjung datang, maka diserahkan kepada kami tim peneliti untuk memberikan pemaparan. Nah, nanti insya Allah yang pertama sedikit sebagai prolog akan disampaikan oleh saudara Gus Rumel Abbas yang nama aslinya Ahmad Romli, ya Gus. Jadi antara Abdullah dan Ubaidillah ini, Romli dan Rumel. Nah, saya sendiri baru tahu nama beliau Ahmad Romli ini ketika melihat dokumen-dokumen resminya. Baru tahu kalau namanya Romli, nama beliau Romli aslinya Gus Rumel hafizahullah taala. Nanti sedikit akan memberikan prolog tentang, karena digembor-gemborkannya kan ini tesis apakah layak disebut tesis atau tidak, itu prolog kami. Baru setelah itu kami akan masuk ke substansi daripada masalah. Tapi sebelumnya kami ingin memperkenalkan dulu saya sendiri. Kami dari tim pengawal Persatuan Umat, nama timnya tim pengawal Persatuan Umat. Ini tim terbentuk sebagai inisiatif dari kawan-kawan yang memang sebetulnya ada titik temu pemikiran kontra terhadap apa-apa yang disampaikan oleh Haji Imaduddin Usman. Nah, secara alamiah terbentuk sehingga akhirnya jadi satu komunitas yang sifatnya independen, bukan di bawah daripada Ar-Rabitatul Alawiyah. Hanya saja ketika banyak hal-hal yang menjadi pandangan kami sesuai dengan posisi daripada Rabitatul Alawiyah dan kontra terhadap Haji Imaduddin Usman, maka kami duduk di sini untuk menjadi pembanding. Nah, kalau tadi dikatakan beliau penggugat, di sini justru sebaliknya kami yang pengen menggugat. Karena kan katanya di tesis, dalam tanda kutip yang disebut tesis, pembatalan nasab Ba'alawi. Nah, kami pengen menggugat, kami lihat banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dari berbagai perspektif yang dilakukan oleh saudara Haji Imaduddin Usman dalam pemikirannya, dalam penelitiannya. Ini yang akan insya Allah kami, kalau bahasa Betawinya, preteli satu persatu. Akan kami ungkap satu persatu insya Allah. Berharapnya sebetulnya ada langsung supaya bisa terjadi diskusi, dialog dua arah, saling menjawab, saling menyanggah, saling memberikan argumen, ad-dalil bid-dalil, al-hujjah bil-hujjah. Tapi ala kulli hal, insya Allah kullu syai' fi salih. Maka saya nggak mau berpanjang lebar, saya kenalkan satu persatu. Saya sendiri Al-Faqir Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Kemudian hadir di sini ada Gus Wafi, Ustadz Muhammad Wafi, Muhammad Abdul Wafi, Muhammad Fuad Abdul Wafi. Beliau alumni Sidogiri, santrinya Kiai Haji Nawawi Abdul Jalil dan masyayikh Sidogiri. Juga di sini ada yang udah nggak asing lagi, ada Gus Rumel Abbas. Saya kira layak fa'alan nas gamar, al-mu'arraf la yu'arraf. Al-mu'arraf la yu'arraf, nggak perlu saya kenalkan lagi. Juga di sini bersama kami ada Al-Ustadz Maimun Nafis. Ustadz Maimun Nafis ini santrinya Mbah Maimun Zubair, santrinya Gus Najih bin Maimun Zubair. Beliau alumni dan juga guru di Sarang saat ini di Al-Anwar. Dan juga ada Al-Ustadz Muhaimin Bahiruddin. Ini juga santri dari Hadratus Syekh Kiai Haji Maimun Zubair dan para masyayikh Sarang. Beliau juga alumni, pernah jadi guru juga di Sarang dan sekarang sudah boyong rumahnya. Bersama kita juga di sini ada Sayyid Muhammad As-Segaf, atau yang dikenal Habib Muhammad Aventador. Saya nyari-nyari apa ini Aventador, ternyata mobil Habib Aventador itu, Ferrari Aventador. Di sini juga ada Dr. Idrus Al-Masyhur. Beliau cukup lama menggeluti penelitian di bidang nasab dan lain sebagainya, dan beliau seorang akademisi. Juga ada Dr. Zen Hafi. Beliau salah satu pakar DNA. Nah, saya kira kita mintakan kepada Gus Rumel untuk memberikan prolog terhadap diskusi ini, insyaallah. Fadhal Gus. Ibtiqa alimardhatillah wa rahmatihil Fatihah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Selamat pagi orang-orang yang dibatalkan nasabnya. Tapi sekali penggugat diundang di rumahnya dianggap pengecut dan gak ilmiah. Padahal seharusnya yang datang di sini itu kan orang yang sejak dulu 2 tahun terakhir bicara tentang tesis, tapi saya belum pernah sekalipun melihat apa yang diucapkan sebagai tesis diuji dalam sidang yang lebih akademik. Perkenalkan, saya Ramli, seperti yang disampaikan oleh
Habib Hanif akhirnya terbongkar nama, dan saya adalah contoh yang paling tepat untuk melogikakan secara historis nama Abdullah dan juga Ubaidillah. Bukanlah suatu yang kontroversial, bukanlah suatu yang jika tidak ada bukti historisnya, apakah dia adalah sosok yang fiktif gitu. Belum pernah saya lihat. Saya adalah orang yang selama 1 tahun terakhir ya, genap 1 tahun terakhir itu mewawancari beberapa pakar, beberapa intelektual, baik ada di Indonesia maupun di tempat yang lain, dan belum pernah saya sekalipun mendengar ketika saya sodori tesisnya Kiai Haji Madudin, kecuali para pakar itu mengatakan ini penelitian orang bodoh yang belum pernah tahu bagaimana cara ilmu nasab bekerja. Saya sengaja mengawali presentasi ini dengan kalimat seperti itu karena diakui atau tidak banyak orang yang berusaha menepis dan mengexaggerate apa nyebutnya itu, terlalu melebih-lebihkan, overrated itu penelitian yang seharusnya bisa disebut cuma clipping dan makalah, tapi naik derajatnya menjadi tesis yang sangat akademik, bahkan untuk menggugatnya pun harus orang doktor, kredensinya jelas, kuliah di mana, namanya pun jelas gitu. Terlalu berbelit-belit dan terlalu birokratis, sementara kita selama 2 tahun melihat bagaimana beliau berkeliling dengan teman-temannya tanpa birokrasi, tanpa tedeng aling-aling. Tidak pernah saya melihat di dalam sidang akademik dan juga penontonnya pun segmented, semuanya tendensius. Tapi ya sayangnya beliau tidak hadir di sini untuk melihat apakah beliau serius tentang keseriusannya dengan ilmu pengetahuan, apakah beliau berani untuk bicara secara adil di depan orang yang berilmu. Ada Habib Hanif, ada yang sering disebut berkali-kali oleh Mas Sugeng, yaitu Aventador, namanya Muhammad Asagaf Mas Sugeng. Tapi di belakang semua ini adalah orang-orang yang sangat mencintai ilmu, dan kita tidak ingin ada tendensi macam-macam dalam penelitian ini. Saya berusaha ini jadi klimaks dari cekcok 2 tahun terakhir karena melelahkan. Terlalu banyak framing, terlalu banyak insinuasi, terlalu banyak terlalu fasis gitu. Melihat yang dilebih-lebihkan sebagai tesis itu ternyata nggak lebih dari sekadar clipping dan juga makalah. Akhirnya ada temannya yang berusaha untuk menutupi titel yang cukup tinggi yang seharusnya tidak layak diberikan kepadanya, yang akhirnya ngomong kalau ilmu nasab itu kan ilmu bangkai gitu. Wah, ilmu nasab adalah ilmu yang nyebutnya ilmu fosil. Jika memang ini saintifik, di kampus modern mana ada studinya, ada mata kuliahnya. Justru itulah masalahnya. Jika Anda semua membaca 5 kitab yang disusun oleh Kiai Imad, 80%-nya itu pakai kaidah nasab. Semuanya adalah catatan genealogi dari ulama ahli nasab. 80% tentang catatan historiografi atau catatan genealogi dari kitab-kitab nasab. 10%-nya dia memakai sentuhan dikit-dikit tentang studi kritik historis. 5%-nya lagi improvisasi tentang YDNA. Sisanya lagi 5%-nya tentang framing, nggak ada yang lain itu. 80%-nya dia tidak memakai apapun kecuali kitab nasab. Sementara temannya sendiri ngomong kitab nasab atau ilmu nasab itu kitab bangkai. Lalu kita mau bicara tentang apa? Musalamahnya seperti apa? Musalamat, saya sebut musalamat itu karena titik pokok atau mahalun niza. Kita harus bertemu dalam perdebatan dengan sudut pandang yang kita sepakati terlebih dahulu. Ilmu nasab secara genealogi bisa dilihat atau kita uji dengan berapa macam tools. Jika itu ilmu nasab, maka harus menaati kaidah ilmu nasab. Jika itu kaidah historis, maka harus menaati kaidah historis. Terus jika memang ini bicara tools biologi atau tools genealogi, karena ini kan fenomena biologi ya, nasab atau fulan bin fulan itu kan fenomena biologis, maka harus memakai tools biologis yang memang teruji dari pakar. Gitu. Saya belum pernah mendapati, ya seperti tadi ya, belum pernah ada pakar yang saya lihat ketika saya sodori, ini ada orang yang batal-batalin nasab Alawi nih, gitu. Kaget itu. Itu seperti mengira kalau Bahasim itu mengharamkan rokok gitu, untuk Nahdlatul Ulama maksudnya, atau ada Basul Masail di NU yang mengharamkan rokok gitu. Suatu hal yang kayaknya itu nggak mungkin. Ketika dia mengklaim, atau teman kita senior kita yaitu Bang Haji Rumah Ilama mengklaim kalau sampai hakul yakin, apaan sih sampai hakul yakin, semalam ternyata beliau memberikan semacam argumentasi. Dia sampai hakul yakin itu karena tiga macam telah sejarah, telah filologi, terus telah YDNA. Oke kawan-kawan, saya akan berusaha mengawali presentasi ini dari sudut pandang sebuah sejarawan. Ilmu sejarah itu tidak 100% bicara tentang kebenaran dokumen. Kita bicara tentang bukti historisnya. Bukti ada banyak, termasuk oral history atau mulut ke mulut, riwayat ke riwayat. Itulah kenapa semua kajian historis itu tidak sepicik para penggugat Ba'alawi yang mendudukkan kebenaran historis hanya berdasarkan kebenaran dokumen. Kitabnya mana, manuskripnya mana. Jika itu yang kita pakai, maka Imam Bukhari, Sahih Muslim, dan juga Sahih yang lain kita pelangi, yang jaraknya itu 150 tahun atau mungkin 2 abad lebih dari baginda Nabi, akan kita batalkan. Ilmu sejarah tidak sepicik itu. Jika itu yang kita pakai, maka kita akan berpikir secara bengkok, semua cerita di masa lalu akan tidak berguna dan tidak ada artinya. Nah, itulah yang disebut dengan kritik histori, dan begitulah cara kerja seorang sejarawan. Nah, hingga akhirnya saya mendapati banyak orang yang selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan tesis. Satu-satunya yang ilmiah dari kritiknya Kiai Imad tentang nasab genealogi Ba'alawi adalah di mana sumber atau bukti material dari syuhra istifadah.
Menurut dia terputus 550 tahun terhitung dari Imam Ubaidillah hingga 895 dari penulis Al-Barqah Al-Musyiqah, Sayyid Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Nah, hitungan itu pun sudah pernah saya jawab ketika menghadirkan satu naskah tunggal yang berjudul Al-Jurus Safaf yang ditulis tahun 820, sudah menulis nama Ubaidillah. Kitab itu ditulis ketika Sayyid Ali bin Abi Bakar As-Sakran baru berumur 2 tahun. Itu tidak pernah dijawab secara metodologis, secara filologis. Yang selalu bicara filologis pun mengatakan bahwa Wazir itu sahadah keturunan dari Sayyid Hasan bin Ali. Orang-orang seperti ini mau bicara tentang filologi. Orang-orang seperti ini dipercaya sebagai pakar filolog. Orang seperti ini dipercaya sebagai pakar sejarah. Dan telaahnya yang matang. Bang Roma katanya pakai manuskrip. Manuskrip apa coba? Satu kali pun saya belum pernah lihat para penggugat itu memakai studi filologi dan berdasarkan manuskrip. Sekadar contoh nanti untuk detail akan saya tunjukkan ke dalam presentasi. Ini cuma prolog, nanti teman-teman melanjutkan tentang telaahnya tentang Al-Jurus Safaf yang tidak dia terima, ya karena Abdullah sudah disebutkan sebelum Said Ali, orang yang digugat itu. Belum pernah saya lihat sekalipun dia meminta maaf karena menuduh Said Ali, penulis kitab itu, sebagai pencangkok nasab. Padahal ketika beliau baru berumur 2 tahun, berarti kan masih menyusui. Mungkinkah orang yang menyusui memberikan informasi tentang kakeknya kepada orang yang 15 tahun kemudian sudah wafat? Ya nggak mungkin. Kitab itu cuma langsung diklaim ini kitab yang cukup diragukan karena naskahnya baru ditulis 45 tahun sebelumnya. Ya karena emang nggak modal, nggak mau nyari gitu. Peneliti itu kan ya memang sifatnya itu kan pencarian, to search itu berarti mencari. Jika informasi nggak dapat di situ, apakah benar kitab itu ditulis 45 tahun atau 50 tahun yang lalu? Akhirnya saya menemukan 3 naskah pembanding yang lebih tua dari itu. Ditulis sekitar 200-an tahun yang lalu lah. Jauh sebelum ada geger nasab, jauh sebelum ada mungkin semasa dengan Imam Murtadha Az-Zabidi di Yaman sudah ada manuskripnya, dan ada intelektual yang sudah mengutip beberapa kali kitab itu dan menyebutkan Ubaidillah di sana. Saya berusaha memberikan pengantar itu untuk menunjukkan kepada Anda semua ada orang yang tidak jujur ketika melakukan gugatan. Berkali-kali saya menagih, apakah Anda bisa mempertahankan tesis Anda tentang kali pertama disebutkan tahun 895 dari Al-Barqah Al-Musyiqah. Itu sudah ada banyak bukti material yang bisa menjawab itu. Alih-alih menjawabnya, akhirnya framing lagi. Ya seperti itulah, 80% isinya cuma kitab nasab, 10%-nya dikit-dikit bahasa sejarah, 5%-nya improvisasi tentang WIDNE kayak Askenazi, kayak paham aja gitu. Askenazi itu apa sih sebetulnya? 5%-nya itu ya sisanya framing gitu. Mungkin ini pengantar dari saya. Terima kasih, saya lanjutkan kepada Habib. Baik, sebelumnya ini ya, saya ingin kemudian menjelaskan kepada para hadirin ini. Mungkin agak bingung nanti kalau kemudian belum terpetakan begitu. Salah satu intinya sebenarnya Gus Rumel itu ingin mengatakan bahwa ada sebuah kitab yang menyebutkan nama Ubaidillah sebelum Ali As-Sakran. Begitu kan ya, karena kemudian saudara Imaduddin Utsman itu mengatakan bahwa pencangkokan pertama, begitu ya, pencangkok dalam artian ada nama Ubaidillah itu oleh seorang yang namanya Ali As-Sakran dalam kitab Al-Barqah Al-Musyiqah. Dan saudara Rumel itu mempunyai bukti bahwa ada kitab sebelum itu yang menyebutkan nama Ubaidillah. Namanya adalah kitab Al-Jarh Asy-Syafaf. Begitu ya. Baik, itu yang kemudian bisa dipahami oleh para sahabat-sahabat sekalian. Baik, silakan dilanjutkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti saya ini di sini berusaha untuk membangun pondasi ya, membangun pondasi bagaimana kita menguliti apa yang disebut tesis saudara Haji Imaduddin Utsman tersebut. Maka mungkin karena ini pondasi sedikit agak panjang, nanti wa ma ba'di min al-mutakallimin yubna ala hadzal kalam insyaallah. Yang setelah saya insyaallah akan menambahkan bangunan-bangunan di atas pondasi tersebut insyaallah. Jadi saya mulai, slide PowerPoint-nya sudah bisa ditampilkan? Sudah bisa ditampilkan supaya para pendengar di live bisa menyaksikan. Ya. Kalau bisa ditampilkan. Sudah? Sudah masuk. Baik. Jadi ini membedah pemikiran Imaduddin dalam pembatalan nasab Ba'alawi. Ya. Saya mulai dari sini. Ada ijma ulama yang disebutkan oleh diantaranya Al-Allamah Amin bin Fadlullah Al-Muhibbi Ad-Dimashqi dalam kitabnya Khulasatul Athar menyebutkan bahwasanya Alawi huwa ibnu Ubaidillah bin Ahmad bin Isa fa innahu jadduhumul akbar al-jami' li nasabihim wa nasabuhum mujmi'un alaihi ahlut tahqiq. Menurut keterangan dari Al-Muhibbi, ini nasabnya Alwi bin Ubaidillah atau yang disebut nanti keturunannya Ba'alawi, nasab mereka itu diijma'
keabsahannya oleh ahlu tahqiq, para ulama. Ini keterangan dari Al-Muhibbi, seorang muarrikh. Juga San'ani, pengarang Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, yang sangat dikenal di dunia pesantren Indonesia, itu mengatakan bahwasanya yang namanya Sahadah Ba'alawi itu Ahlul Bait bila raibin aqlan wa syar'an wa 'urfan, atau syar'an wa aqlan wa 'urfan. Ini dalam kitabnya Al-Masail Al-Mardiyah fi Ittifaq Ahli Sunnah wa Zaidiyah. Kalau nyarinya di Google mungkin nggak ketemu. Tahu ketemu apa enggak, wallahu alam. Karena ini makhtut di Universitas Sana'a. Nah, jadi kata As-San'ani, pengarang Subulus Salam ini, Sahadah Ba'alawi ini Ahlul Bait tanpa keraguan sedikit pun. Syar'an, baik secara syariat, aqlan atau secara logika, 'urfan atau secara uruf. Tanpa keraguan sedikit pun. Nggak sampai di situ. An-Nabhani, nah, ini yang sampai diejek-ejek oleh sebagian orang yang nggak tahu kadar beliau siapa An-Nabhani, itu sampai mengatakan inna sadatana ala bi'alawi qad ajma'atul ummah al-muhammadiyah fi sa'ir al-asar wal abtar ala annahum min asahhi ahli bait ahli bait nubuwwati nasaban. Dalam kitab Riyadhul Jannah fi adhkar al-kitab was sunnah. An-Nabhani mengatakan demikian, termasuk ahlul bait yang paling absah nasabnya menurut ijma' adalah Sahadah ala bi'alawi. Dan ini sedikit yang saya kutip. Di luar itu ada catatan internal. Di luar itu ada catatan para nasabah yang begitu banyak, yang nggak mungkin saya kutip satu persatu di sini. Bahkan ada seorang peneliti dari Oman, Sayyid Ahmad bin Awad bin Alwi al-Ibrahim Ba'alawi, itu sampai nulis kitab judulnya Idharul Haqiqah li Mudda'i Kashfil Fadhihah al-Ilmiyah. Di dalam membantah Haji Imad, itu beliau memuat nggak kurang dari 180 referensi non-Ba'alawi. 180 referensi dari non-Ba'alawi yang menyatakan keabsahan nasab Ba'alawi, atau menyatakan keabsahan status mereka sebagai Husaini, atau menyatakan keabsahan status Sahadah Ba'alawi sebagai Sahadah atau Ashraf. Itu nggak kurang dari 180, bahkan di sini yang saya muat 150 lebih. Saya ingat saya itu nggak kurang dari 180. Nah, ini luar biasa. Jumlahnya nggak gitu. Itu ya baru yang tertulis dari non-Ba'alawi. Belum yang tidak tertulis. Belum yang nggak kejangkau. Mana Da'il Hasar. Kami nggak mengatakan kami udah mencakup semuanya di sini. Nah, anehnya nih, setelah hampir 1000 tahun, Sayyidina Ali bin Ubaidillah, baru muncul ada satu orang setelah hampir 1000 tahun yang tahu-tahu yang mengatakan Ubaidillah itu bukan anak Ahmad bin Isa. Sehingga keturunannya bukan keturunan Ahmad bin Isa. Kalau bukan keturunan Ahmad bin Isa, berarti bukan keturunan Rasulullah SAW. Dan menariknya, dia mengatakan dengan sangat yakin Ba'alawi mustahil tersambung Rasulullah SAW. Mustahil, kata dia. Nah, ini kalau mustahil berarti dia pasti benar. Kalau dia pasti benar, berarti semua ulama itu tadi itu semuanya salah. Ini yang bikin saya tergelitik untuk meneliti, apa iya ulama-ulama besar sebanyak itu salah? Apa iya sekelas Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Hafidh As-Sakhawi, Asy-Syarqawi, Sayyid Bakri Syata, Al-Hafidh Murtada Az-Zabidi, An-Nabhani, Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian Buya Hamka, dan banyak sekali. Ya, kami nggak bisa paparkan satu persatu. Insya Allah nanti kami akan launching ini dalam buku, kami sudah siapkan semua secara ilmiah, kami uraikan secara lengkap. Ya, nanti insya Allah akan ada sesinya tersendiri. Itu kok bisa? Jadi hanya dia yang benar, kalau mustahil tersambung berarti itu semuanya salah tuh. Semuanya nggak ngerti. Semuanya ya minimal kena prank Ba'alawi, berarti semuanya. Nggak ada yang paham. Ini yang menjadi titik mulai penelitian kami. Apa iya ulama itu rame-rame salah secara berjamaah, secara kompak. Maka sebelum kita masuk, seperti yang tadi disinggung oleh Habib Syekhan bin Abdul Qadir Segaf, Ketua Maktab Daim, ya, kita dudukkan dulu permasalahan sesuai dengan porsinya. Kita mau meninjau sebuah objek, kita harus tahu ini berkaitan dengan disiplin ilmu apa. Mau bicara soal bahasa, ya bicara soal nahwu sharaf, keabsahan sebuah susunan kata dalam bahasa, dan seterusnya. Kita bicara soal ini pernikahan sah apa enggak, ya lihat di ilmu fikih dong. Tinjau pakai sudut pandang ilmu fikih, sah enggak pernikahannya. Karena bukan seenaknya sendiri kita mau ninjau satu objek penelitian, terus nentuin standar sendiri, kemudian bebas seenaknya sendiri menyatakan ini sah, enggak sah. Coba dudukin dulu apa yang lagi dibahas. Ternyata yang kita bahas ini nasab, objeknya tentang nasab. Nasab itu ada ilmunya. Al-Allamah Haji Khalifah dalam kitabnya Kashfudh Dhunun itu menjelaskan bahwasanya ilmu ansab wa ilmun yuta'arraf minhu ansabun nas wa qawaiduhu al-kulliyatu wal juz'iyatu wal gharadu minhu al-ihtirazu 'an al-khata' fi nasab syakhsin. Ilmu nasab ini yang sama Mas Sugeng dibilang apa? Ilmu apa? Bangkai. Ilmu udah jadi bangkai katanya. Setahu saya para ahli-ahli DNA yang asli pun nggak pernah merendahkan disiplin keilmuan lain. Setahu saya menghargai disiplin-disiplin keilmuan lain. Itu ilmu ini ilmu yang diakui dalam disiplin keilmuan Islam khususnya. Itu sebagai ilmu yuta'arraf minhu ansabun nas, ilmu untuk mengetahui nasab-nasab orang. Wa qawaidu, dan kaidah-kaidah dalam ilmu nasab, baik kaidah yang kulli atau kaidah yang juz'i. Apa tujuan ilmu nasab? Ini nih yang paling penting. Al-gharad minhu al-ihtiraz 'anil khata' fi nasab syakhsin. Itu ada ilmu nasab supaya orang nggak salah di dalam menilai nasab seseorang. Nah, maka kita kembali, kalau mau nilai keabsahan atau tidaknya sebuah nasab, ya lihat dong perspektif kaidah ilmu nasab itu seperti apa. Kita coba cek. Nah, sekarang apa sih pertanyaan, apa tolak ukur keabsahan sebuah nasab? Saya ini singkat saja ya, karena nanti saya akan fokus masuk ke kritisi terhadap pemikiran saudara Haji Imad. Apa sih tolak ukur sebuah nasab?
Ternyata para pakar teori ilmu nasab itu menyebutkan ada beberapa turuk, beberapa jalan untuk mengitsbat nasab, untuk mengakui keabsahan sebuah nasab. Ya, di antaranya, ini yang saya sebutkan mungkin yang berkaitan dengan nasab jauh. Karena kalau saya rinci satu-satu, sebagian turuk itu yang berkaitan dengan nasab dekat. Yang berkaitan dengan nasab jauh, satu tercantum dalam kitab nasab yang ditulis oleh ulama ahli nasab atau nasabah yang terpercaya atau thiqah. Turuk ya, berarti jalan. Salah satu aja terpenuhi udah cukup. Yang kedua, tersebar luasnya serta terkenalnya nasab tersebut atau yang dikenal dengan syuhra istifadah. Sekiranya nggak mungkin yang menyebarkan itu sepakat dusta. Nah, ini termasuk jalan yang mujma' alaih, ijma' madzhab Islamiyah, ijma' bahwasanya syuhra istifadah, terkenalnya sebuah nasab, populernya sebuah nasab tanpa ada yang membantah satupun dari masa ke masa itu, ya, itu adalah termasuk salah satu cara menetapkan keabsahan sebuah nasab. Nah, ini ibarat-ibarat ini saya nggak perlu baca satu persatu ya, terlalu panjang kalau saya baca. Ya, di antaranya ini nih, singkat saja. Wa qad wada'a a'immatun nasab kama fi ad-durar as-saniyah wal isyraf wa syakl al-badi' wal mudhish al-mutrib wa ashara ilayhi nudhar al-ansab kaman madha wal qassar wal najfi wa ibn tabtabah ila an qal taq'idan wa istiqan min asy-syari'ah turuqan fi itsbat nasab. Ada cara-cara yang memang diambil dari syariat untuk mengitsbat nasab. Apa saja? Satu, syahadat a'immat nasab al-mu'tabarin ala sihhati nasab. Kesaksian para ulama-ulama nasab yang otoritatif, yang mu'tabar tentang keabsahan sebuah nasab. Kemudian as-sama' al-fashi wa huwa istifadatu dzikri 'inda al-'am wal khassa, tersebarnya sebuah nasab dan seterusnya dan seterusnya. Ini turuk, ya, cara-cara di dalam mengitsbat nasab. Satu saja terpenuhi, ya kayak kita mau ke Bogor, bisa lewat jalan tol, bisa lewat Depok, bisa lewat Bekasi, muter ke Cibarusah. Ada banyak jalan. Satu aja kita tempuh tuh sampai ke Bogor berarti. Itu namanya turuk. Nanti akan kita bahas. Ada turuk, ada syurut. Turuk itu beda dengan syurut. Ya. Nah, ini jadi secara garis besar ulama nasab itu setidaknya kalau yang berkaitan dengan nasab jarak jauh ada dua. Satu, diakui oleh ulama nasab atau ada bahasa lain khatun nasabah, dicantumkan dalam kitab nasab ulama-ulama nasab yang mu'tabar, yang otoritatif. Yang kedua, syuhra istifadah, keterkenalan sebuah nasab. Itu merupakan cara tolak ukur mengakui keabsahan sebuah nasab khususnya yang jarak jauh, yang sudah ratusan bahkan sampai ribuan tahun. Nah, pertanyaannya sekarang, nasab Balawi apakah memenuhi standar tersebut? Ini simpel sekali. Apakah nasab Balawi memenuhi standar tersebut? Nasab Balawi dicantumin nggak sama para nasabah? Diakuin nggak? Kemudian ketersambungan nasab Balawi itu udah masuk syuhra istifadah nggak sebagai Husaini, sebagai keturunan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib? Sederhana saja standarnya itu. Kalau menurut perspektif ilmu nasab. Nah, ternyata faktanya, sebagaimana kami uraikan di buku ini panjang lebar, itu keabsahan nasab Balawi diakui oleh para nasabah yang mu'tabarin. Di antaranya Muhammad Kadhim bin Abil Futu Al-Yamani Al-Musawi, di situ Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa. Begitu juga Muhammad bin Husain As-Samarqandi, Sayyid Dhamin bin Syatkum, kemudian nasabah Abu Alamah, kemudian Al-Hafidh Murtada Az-Zabidi sampai nulis kitab Ar-Rawdul Jali, kemudian juga sampai menulis catatannya terhadap Al-Musyajjarul Kasyaf. Begitu juga Syekh Syaraf Al-Ubaidiri, walaupun bukan sumber primer ditemukan tapi melalui sumber sekunder, ada yang mengutip dari Murtada Az-Zabidi. Sumber sekunder itu kan juga dipertimbangkan di dalam ilmu sejarah, ilmu riwayat, ilmu nasab dan seterusnya. Nah, intinya ini sebagian saja yang saya masukkan. Intinya para nasabah di kitab-kitab nasab mereka yang mu'tabar mengakui nasab Sa'adah Labi Alawi. Nah, kemudian yang kedua, bukan hanya di kitab nasab, ternyata data yang ada di kitab nasab ini ditunjang oleh data dari kitab-kitab nasab. Itsbatnya pakai kitab nasab. Tapi kalau kita mau cari jejaknya, data itu ditunjang dari kitab-kitab sejarah, kitab asanid, kitab sabat, ya banyak sekali. Lagi-lagi nanti silahkan, nah ini insya Allah akan kami buka kitab ini secara publik, siapapun nanti akan bisa mendownload pada waktunya. Itu akan kami uraikan panjang lebar, siapa saja para sejarawan, kemudian para ulama syariah, ulama-ulama besar sekelas Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Janadi, Al-Ahdal, Al-Syarji Az-Zabidi, kemudian Ibnu Imad Al-Hambali, Al-Khazraji, As-Sakhawi, Bamakhram Al-Hadrami, kemudian juga Al-Khatib Jauharus Syafaf, dan masih banyak sekali. Ini yang tertulis sebagian, belum lagi yang tidak tertulis. Nah, kami di sini sekurang-kurangnya memuat nggak kurang dari 140 mungkin referensi yang mengakui Sa'adah Labi Alawi sebagai Ahlul Bait, keabsahan nasabnya atau status mereka sebagai Husaini atau sebagai Ashraf atau sebagai nggak kurang dari 140 kurang lebih di buku tersebut insyaallah. Kemudian juga belum lagi ulama Nusantara. Syekh Nawawi Al-Bantani, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, Syekh Abdul Hamid Qudus, Ki Soleh Darat, Syekh Mahfud Turmusi, Syekh Mukhtar bin Atarid Al-Jawi Al-Bogori, Profesor Dr. Abdul Malik Karim Amrullah Tubuhi Hamka, Al-Allamah Ki Haji Abdullah bin Nuh, begitu juga Musidud Dunia Syekh Yasin Fadil, dan masih banyak lagi baik kitabatan atau nutqan. Nah, juga syuhra istifadah. Thariqah yang kedua untuk menetapkan keabsahan nasab syuhra istifadah. Apakah nasab Balawi diakui secara syuhra istifadah? Ya, jelas. Nanti akan diuraikan secara panjang lebar oleh Al-Ustaz Muhaimin Bahiruddin dari Sarang, beliau alumni Sarang.